Cara mencegah masalah hubungan industrial, pencegahan adalah kunci agar konflik tidak memuncak menjadi pengunduran diri massal. Perusahaan perlu membangun early warning system melalui satu transparansi sistem penggajian, melakukan audit internal terhadap struktur skala upah, pastikan gaji yang kompetitif dengan standar pasar retail di Indonesia dan adil secara internal. Membangun saluran komunikasi dua arah. Masalah sering muncul karena karyawan tidak dengar atau miskomunikasi. Audit beban kerja, masalah work-life balance. Work-life balance biasanya berakar dari kekurangan staf atau manajemen shift yang buruk. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali rasio jumlah karyawan dengan volume pekerjaan agar lembur tidak menjadi keharusan yang melelahkan. Peran serikat pekerja dalam hubungan industrial yang sehat, kedua belah pihak harus berfungsi sebagai mitra strategis, bukan lawan. Peran manajemen sebagai fasilitator, manajemen harus proaktif memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Humanis, memandang karyawan bukan sekedar biaya operasional, kos, melainkan aset berharga. Peran serikat pekerja sebagai jembatan, SP berfungsi menyuarakan keluhan karyawan terkait gaji dan work-life balance secara terorganisasi kepada manajemen sebelum menjadi konflik terbuka. Edukator memberi pemahaman kepada anggota mengenai kondisi keuangan perusahaan agar ekspektasi kenaikan gaji tetap realistis. Kolaborasi melalui LKS bipartit, manajemen dan SP harus mengaktifkan lembaga kerjasama LKS bipartit untuk merumuskan solusi bersama atas masalah operasional dan kesejahteraan. 3. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik best practice. Untuk memperbaiki reputasi dan menekan angka turnover, berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan. Pembaruan perjanjian kerjasama, kebijakan fleksibilitas kerja, employer branding recovery, program kesejahteraan holistik. Pembaruan perjanjian kerja bersama menyusun kembali PKB yang lebih memihak kepada kesejahteraan, misalnya tunjangan kesehatan mental, insentif performa yang transparan, dan aturan lembur yang manusiawi. Kebijakan fleksibilitas kerja, work-life integration, mengingat ini adalah sektor retail. Perusahaan bisa menerapkan sistem roster yang lebih adil, memberikan hak cuti tambahan bagi mereka yang bekerja di hari libur nasional, atau menyediakan fasilitas penunjang di tempat kerja seperti ruang istirahat yang layak. Employee branding recovery, untuk memulihkan reputasi perusahaan harus berani mempublikasikan testimoni positif karyawan dan melakukan transparansi proses rekrutmen, memberikan program referral kepada karyawan lama untuk merekrut ke orang baru jika membantu membangun kembali kepercayaan. Program kesejahteraan holistik bukan hanya soal uang, tapi juga perhatian pada kesehatan fisik dan mental karyawan melalui program olahraga bersama, konseling, atau pelatihan pengembangan diri. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.